bukan secara keilahian, secara Tuhan itu Nah, dilahirkan itu baru ada dia. Tuhan. Kan nggak masuk akal kan? Coba Nah, itu bayangkan, dia. Itu dia. coba bayangkan gini. Coba, coba bayangkan gini, enggak mungkin Tuhan itu dilahirkan oleh Maria, kan enggak mungkin, enggak masuk Ah, akal. berarti yang lahir ini Tuhan bukan itu Tuhan. sudah awal Berarti yang lahir ini bukan secara Tuhan. manusia. Iya, Dengar, kan? secara manusia, Ya kan memang manusia, kan memang manusia, bukan kodok. Ya memang manusia. Siapa bilang dia Iya, sayuran? Ah, secara manusia dia bukan Tuhan kan? ya secara manusia biasa, tetapi Ah, dia punya kuasa. mana kuasanya? Ngerti ya? Mana kuasanya kan dia berdoa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Mana kuasanya? Abang beda apa tafsirannya kok gini sih? Jadi coba baca selengkapnya bahwa ada banyak kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Banyak dia berbuat mujizat. Jangan Ya, hanya karena tapi berdoa. Sebenarnya dia berdoa bukan dari itu dirinya. Bukan dari dirinya mujizatnya itu. Tapi dari pribadi lain. kok dari pribadi lain. Iya kan dibilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Tafsirannya dilihat bang, tafsirannya. Menurutku, aku nggak tahu apa-apa beda seperti para pendeta kan. Jadi maksudku, ya secara logika aja dibuat. Nggak Iya, usah logika aja. dibawa Jadi kemana-mana. jadi pencipta turun ke bumi menjadi ciptaan. Logikanya begitu kan? Ah, Iya kan? ya, Berarti Tuhan Anda menjadi ciptaan. Nah, iya. bukan ciptaan dia. Lalu manusia ini bukan ciptaan, lalu apa kalau bukan ciptaan? Berarti pencipta. Kan hanya ada dua. Apa dengar dulu Kalau bang, gini. kalau bukan pencipta, ciptaan. Kalau bukan ciptaan, pencipta. Hanya ada dua. Nah, tubuh Yesus ini ciptaan atau pencipta? Secara jasmani, Ciptaan. dia Ciptaan. mengikuti bagaimana seorang manusia itu dilahirkan. Berarti dia Secara ciptaan. jasmani, Ya, berarti ciptaan. ciptaan dia melalui Tuhan. Kalau kita baca ceritanya bahwa Maria itu sudah disinubuatkan sebelumnya, sudah berkata Tuhan itu kepada Maria bahwa engkau mengandung nanti. Iya, Kan mengandung. istilahnya sudah ada dinubuatkan. Mengandung siapa? Ya, Mengandung pencipta atau mengandung ciptaan? mengandung juru selamat. Ciptaan atau Juru pencipta? selamat. Pencipta atau ciptaan? Pencipta, Harus jelas. nggak ada dia berkata engkau mengandung. Nggak ada dikatakan engkau mengandung ciptaan, Iya. tapi dia engkau mengandung. Logika Anda lah. Akan datang nanti Logika juru Anda lah. selamat. Yang dikandung ini ciptaan atau pencipta? Ya. Ciptaan atau Secara pencipta? manusia dia bukan Ciptaan. ciptaan. Secara manusia bukan dia ciptaan. Berarti dia pencipta. Seolah-olah perkataan abang itu. Coba dulu, seolah-olah perkataan abang itu logikanya gini. Maria itu menciptakan Yesus, gitu kan? Oh, enggak, bukan. Saya cuma tanya yang lahir Jadi- dari Maria ini pencipta atau ciptaan, itu aja. Dia pencipta, tetapi dengar ya, tetapi Pencipta, dia ciptaan. pencipta. Karena dari awalnya sudah dinubuatkan kok. Berarti Maria melahirkan pencipta. Enggak secara Mana yang betul? Yang betul yang mana? Maria melahirkan ciptaan atau Maria melahirkan pencipta? dia enggak melahirkan ciptaan, kok dia melahirkan seolah-olah dia yang menciptakan. Bukan. Apa? Allah itu. Maria melahirkan ciptaan Tuhan.
Mana yang betul? Maria melahirkan ciptaan Tuhan Gimana? atau Maria melahirkan ciptaan Tuhan atau Maria melahirkan Tuhan? Udah ku bilang tadi, Maria itu hanya sebagai alat Iya, alat untuk yang bisa melahirkan. Alat yang juru selamat itu melahirkan. bisa datang ke dunia. Alat yang melahirkan. Dia yang melahirkan. Nah, Dia hanya yang sebagai alat. yang dilahirkan Maria ini pencipta manusia atau manusia yang diciptakan Tuhan? Tuhan pencipta yang lahir atau ciptaan Tuhan? Hah? Pencipta? Juru selamat, juru selamat. Pencipta? Ya, Berarti Maria melahirkan penciptanya. enggak. Makanya kau bilang tadi enggak masuk logika pernyataannya. Iya. Gimana konsep Tuhan Anda ini gimana? Maksudnya apa? Maria itu, Maria melahirkan Maria itu pencipta. yang menciptakan Allah. Enggak mungkin. Siapa bilang? Maria Kenapa? melahirkan penciptanya. Yang menciptakan Maria ini Dengar, dilahirkan kembali oleh Maria. Tuhan menciptakan dengar dulu Bang Maria. Cuma. Gini, Dengar dulu. Tuhan menciptakan Maria. Setelah Tuhan menciptakan Maria, gantian Maria lagi yang melahirkan pencipta. Kan begitu. tidak. Nah, coba posisi Yesus ketika dia keluar dari rahim Maria sebagai pencipta atau ciptaan. Itu dulu. Dengar. Dengar saya. Gini, kalau abang bilang pernyataan abang gini, Maria itu melahirkan atau menciptakan Allah, Yesus itu. Itu tidak Bukan masuk menciptakan, logika seolah-olah melahirkan. Dia dulu Bukan menciptakan, Maria enggak menciptakan. Maria melahirkan pencipta atau apa yang dilahirkan? Ciptaan Tuhan yang dilahirkan Maria atau Tuhan pencipta yang dilahirkan Maria? Mana yang betul? Tuhan ciptaan? ya udah dia melahirkan, Melahirkan pencipta. secara manusia. Iya, berarti dia melahirkan pencipta. Secara manusia. Iya, memang manusia. Emang kok kamu pikir ubi jalar? Memang manusia yang dilahirkan oleh Maria ini pencipta alam semesta atau ciptaan pencipta alam semesta. Mana yang betul? Yesus itu penciptaan Allah semesta. Cuman Dilahirkan dia sama tidak ciptaan. memakai tubuh ilahinya. Iya, enggak ada urusan dengan itu. Itu kan konsep agama Anda. Faktanya, dia lahir sebagai manusia. Dia lahir, mau dia Tuhan kah, mau apapun dia, faktanya dia lahir dari Maria. Pertanyaannya, yang lahir dari Maria ini pencipta alam semesta atau dia ciptaan pencipta alam semesta? Dia penciptaan alam semesta kok. Oke, Dari Yohanes tadi kan. berarti Maria melahirkan, pencipta alam semesta, betul? Secara manusia supaya dia diterima. Iya, berarti Secara Maria, manusia bisa ya memang manusia, Kalau misalnya dia turun dari atas, mungkin dia memang manusia, bukan ubi jalar yang lahir. Manusia yang lahir ini adalah pencipta kan? Iya. Yang dilahirkan oleh ciptaan. Nah, sekarang pertanyaannya, tua mana Maria yang ciptaan dengan Yesus yang pencipta? Tua mana?
Nah, inilah kan tadi abang bilang bukan menciptakan tetapi melahirkan. Itu Iya, kan yang udah dilahirkan lari kita. pencipta. Enggak Tadi dong, abang bilang, kan yang dilahirkan pencipta. Yang melahirkan ciptaan. Ciptaan adalah Maria. Maria itu ciptaan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan. Berarti Maria yang ciptaan melahirkan Yesus yang adalah penciptanya. Sekarang pertanyaannya, tua mana Maria yang ciptaan ya, dengan Yesus yang pencipta? Tua mana? Yesus yang menciptakan. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria. Iya, lebih dia Tuhan kok. Iya, jawab aja. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Dia Tuhan. Nggak bisa Iya, jawab aja. diserupakan dia. Memang nggak diserupakan. Pertanyaannya, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Kalau lebih tua, kalau dibilang tua, nggak bisa dilogikakan bahwa Tuhan itu bisa duluan, bisa tinggi umurnya daripada, nggak gitu. Lah, Dia Tuhan. ini pertanyaan. Iya, sebagai Yesus dia adalah Tuhan pencipta. Sebagai Maria dia adalah ibu dari pencipta. Dia yang melahirkan pencipta ini. Maria yang adalah ciptaan melahirkan sang pencipta. Sang pencipta adalah anak, ibu ini adalah yang melahirkan sang pencipta. Pertanyaannya, siapa yang lebih tua antara Yesus dengan Maria? Ya, secara berdasarkan umur lebih tua lah Yesus, karena dia duluan kok. Oh, oke. Kalau itu logika kita pakai. Berarti anak lebih tua daripada ibu, begitu ya? Enggak, makanya abang lari-lari. Aduh, apalagi lebih tua anak daripada ibu, begitu? Kutanya dulu sama abang, satu aja pertanyaanku. Kenapa Maria melahirkan Yesus? Karena Kenapa Maria cuma sama dia? karena Maria perempuan. Tidak mungkin Yesus melahirkan Ya, Maria. kenapa hanya sama dia? Kenapa hanya Maria itu yang melahirkan Yesus? Kenapa bukan sama perempuan lain? Ya karena itu yang sudah Kan bisa sama ditunjuk. perempuan lain. Kan? Kan ditunjuk. Ya Masa itulah. Dia Nah. kan sebagai alat. Nah, maka dari Udah aku itu bilang yang tadi, dia sebagai alat loh. Iya, maka dari itu yang kuambil pertanyaan Maria, bukan ibu bom-bom. Gimana sih? Berarti kesimpulannya anak lebih tua daripada ibu. Jadi Maria, nggak bisa dianalogikan. jadi Maria Kau ketika balik-balikin lah itu. kalau menggendong anaknya, anakku sayang yang adalah penciptaku sendiri, begitu ya? Jadi gimana dong? Maria, Gitu. Apa? Aduh. ini Siapa bayi yang ini kan pikiran pencipta. Loh, ini konsep agama saudara. Anakku Makanya selalu sayang kalah kau. yang adalah Tuhanku Dengar. sendiri. Begitu kan lagunya pada saat diayun? Makanya selalu kalah kau. Dibuat orang si Juma sama Bang RK. Selalu kalah kau karena kayak gini apamu. Nggak bisa diskusi dengan baik. Mana bisalah kamu terima pernyataanku. Sedangkan Justru hatimu saya aja nggak bisa apa. Saya ngikutin semua apa yang kau katakan. Sampai Maria harus menggendong pencipta kan? Anakku sayang yang adalah penciptaku sendiri. Terima kasih anakku. Karena kau telah menciptakan ibu. Anakku sayang yang lebih tua dari ibunya. Cepatlah besar, sebab ibu akan menuhankanmu. Kan begitu jadinya kan? Benar nggak? Enggak. Jadi bagaimana jadinya lagunya kalau tidak kayak begitu? Masa anakku sayang yang adalah Tuhanku sendiri, akulah yang menciptakanmu. Wahai Tuhanku yang adalah anakku,
Anakku yang adalah Tuhan, ibumu lebih tua dari kau Tuhan. Kau Tuhan baru 2 hari, ibumu lebih dulu dari... Masa kayak gitu? Yang mana yang betul? Mana yang betul? Lagu yang pertama atau lagu yang kedua? Gimana ya Muhammad? Aduh. Mana Bertobatlah kau, bertobat kau. mana yang betul? Yang betul yang mana? Lagu pertama atau lagu kedua? Anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Terima kasih anakku, karena kau telah menciptakan ibu. Anakku sayang, yang lebih tua dari ibunya. Mana yang betul? Dengan lagunya gini. Anakku sayang, yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang aku Dengar lahirkan. Juma. Pencipta langit dan bumi, yang aku lebih tua dari dirimu. Anakku durhaka. Bagaimana lagunya? Yang mana yang betul? Dengar. Konsep agamamu Halo. itu yang Halo. begitu membuat kau bingung sendiri. Mana yang betul? Bisa enggak dengar? Bisa Saya enggak dengar. diam aja sebentar, sebentar Oh, aja. iya, Bisa saya kan? dengar, saya dengar. Ah. Nggak bisa kita diskusi kalau kayak gini. Iya, silakan. Udah aku bilang tadi kalau Yesus itu memang Tuhan, dia Tuhan kok. Tapi kalau dianalogikan dia secara umur, dia tidak bisa. Tetapi dilogikakan dia lahir dari kandungan Maria, yang lebih tua lah Maria. Ya, udah. Oh, iya. Itu logikanya. Jadi Tuhan bisa dianalogikan begitu rupanya. Tuhan lebih muda dari ciptaan. Bisa gitu. Kan secara dia lahir itu, dia masih kecil kok. Nah, itu aku bilang. Gimana logikanya? Yang bayi ini lebih tua mana dengan ibunya? Lebih tua lah ibunya. Lebih tua ibunya. Nah, manusia yang lebih tua dari ibunya ini, yang adalah manusia sekarang, dia masih manusia atau dia sudah Tuhan? Masih manusia. Masih anaknya Maria sekarang ini, yang di langit itu. Siapa? Iya, yang digendong tadi kan sudah naik ke langit. Tadi ini yang lebih muda kan, setelah dia besar, disalib ini, setelah dia disalib, keluar dia dikubur. Setelah dia keluar dari kubur, apakah dia masih muda, lebih tua Maria daripada dia? Atau gimana? Atau manusia yang tadi, yang bayi itu juga jadi Tuhan juga dia, anaknya Maria? Nggak masuk logika pertanyaanmu. Nggak bisa apa. Ini kan menurut saudara bisa tadi. bermakna lah buat. Tadi saudara sendiri mengatakan lebih tua Maria daripada si bayi. Nah, si bayi ini begitu besar dibunuh sama tentara Romawi. Nah, si bayi ini terangkat dari kubur, naik ke langit, naik ke surga. Si bayi ini apakah masih lebih muda daripada Maria? Apa? Si bayi ini sekarang ketika dia naik ke surga masih muda dia daripada Maria atau dia lebih tua dari Maria, si bayi tadi? Kan sudah naik si bayi ke langit, ke surga. Kok bayi naik ke surga? Dari mana ayat itu kamu dapat? Nggak ada bayi naik ke surga. Kan tadinya dia bayi kan, udah besar dia dibunuh sama tentara Romawi. Dia bilang kayak gitu, nggak usah kayak bayi naik ke surga. Setelah si bayi ini dewasa, si bayi dibunuh. Setelah si bayi dibunuh, pada hari Minggu dia terangkat ke langit. Setelah 40 hari dia terangkat ke surga. Pertanyaannya, apakah kau masih mau bertahan di sini atau kau kabur aja? Daripada kau tersiksa kau. Kenapa? Karena akan sampai pada pertanyaan, apakah hari ini, tanggal 4,
Maret April 2026 Yesus masih anak dari Maria atau sudah berubah status, naik pangkat. Untung kau pergi. Untung kau pergi. Banyak orang masuk rumah sakit jiwa gara-gara bahas ini dengan saya. Oh, Juma. Halo juga, buka kamera. Ya, Juma. Ya, buka kameranya silakan. Diam, diam, diam. Hah. Kamu belum Tuhan, kau masih bayi, kau duduk aja di sini dulu. Awas kau goyang-goyang situ ya. Halo. Ya, Juma, kenapa nggak naik kau di kemalnya si Edis itu teman-teman Muslim dihajar di sana? Oh iya, itu orang awam itu, orang Nggak yang berani. mau. Orang yang mau memang Enggak, dia. coba lah naik di kemalnya si Edis biar Hmm. kita tengok dulu. Hmm. Hmm. Nggak berani kau lawan Edis. Hmm. Ini Oke, ada tema ini. oke, coba. Ini ada tema Oke, ini. apa tema. temanya? Ya, Tuh. ya. Antara hari Jumat sampai hari kebangkitan Yesus, siapa orang yang menunggu kebangkitannya? Silakan. Oke, Hmm. tentu kalau diminta jawaban saya, maka saya jawab adalah orang yang percaya kepadanya, orang yang mengikuti dia. Mana dalilnya? Ya, Mana dalilnya murid-murid yang percaya Yesus menanti kebangkitan Yesus? Mana dalilnya? oke. Saya sendiri yang menantikan dia, Juma, karena saya percaya kepadanya. Kau jangan gila yang saya bilang. Enggak, aku mencerdaskan Juma ini. Antara Yesus mati Ya. di hari Jumat sampai dia bangkit di hari Minggu, di tahun 30 sampai tahun 33 itu, siapa di antara murid-muridnya yang menunggu Yesus keluar dari kubur? Siapa? Yang menunggu dia bangkit gitu. Ya. Hmm. Oke, yang menunggu dia bangkit pertama dulu murid-muridnya itu pada Mana? peristiwa Dalil. terangkat ke surga. Oke. Dalil. Di sana ada di Matius. Dalil. Silakan baca di Matius itu di peristiwa kebangkitan Matius mana? Tuhan. Ada di Matius sana. mana? Bacakan, tunjukkan. Di mana di Matius ada murid menunggu Yesus bangkit? Iya. Mana Oke, dalilnya? jadi Juma begini Juma. Untuk ini boleh saya bertanya untuk Juma? Ya enggak dalilnya dulu. Dalilnya mana? Coba baca. Orang dalilnya apa yang harus saya baca? Silakan. Di mana? Ya, Tertulis dalilnya sudah ada di situ di murid-murid di Lukas menunggu. ada kebangkitan Tuhan Yesus. Lukas ini bab berapa? Bentar ya. Ya, silakan. Cari dulu. Pengarang aja. Sabar ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kau cari sampai 2 jam sebelum kiamat tak akan Anda temukan itu. Silakan. Tak ada murid yang menunggu kecuali angkatan jahat, orang-orang jahat. Ayo. 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 Kemana? Coba Termi- baca di Matius ada. Matius. Matius Terus berapa? Jangan di mute. Matius berapa? Di Matius, ntar ya. Matius 27 nomor 62 63. Di Matius pasal 28 mulai dari situ silakan dibaca di situ. Di sana ada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Matius 28 kok kelahiran. Matius 28 kok kelahiran.
Siapa orang yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada saat itu? Siapa? Siapa? Iya, Kalian murid-muridnya. di mana murid-murid yang menunggu Yesus bangkit? Di mana? Di mana dalilnya? Itu hanya mengheboh di kalian aja, nggak ada dalil. Di TKP tidak Oke. ada keluarga Yesus menunggu Yesus bangkit, nggak ada. Mana dalilnya? Iya, saya sudah kasih tahu tadi di Yohanes ada. Yohanes lagi, Silakan dibaca di Matius situ. lagi. Di mana? Kau kayak Ya. Edis, kau diskusi. Gak paham Bible. Mana dalilnya? Tanya Edis dulu, dia paham nggak? Kau kan muridnya, tanya gurumu Edis. Tanya gurumu. Eh, Kau tanya Cuma Edis aja dulu takut- sana, takut pertanyaan sama- saya nih. kamu takut sama Edis? Kamu takut Ya, sama bi- Edis? iya, saya takut. Takut ketularan gila. Iya. Ya karena cuma memang gila. Kalau saya gila, saya jadi kau. Kalau Ya, saya jadi silakan- gila, silakan saya dibela di saya akan menganut agama sama seperti kamu, agamamu. Mana coba mana? Kau mengheboh. Yesus katanya disalib di Yerusalem. Terus kemudian yang menyalib kejadiannya itu di Yerusalem, orang-orang di sana di Yerusalem mengheboh bla 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 bla. Setelah bangkit katanya Yesus menyuruh ke seluruh dunia. Terus setelah bangkit dia datang ke Ananias. Setelah bangkit dia ke Paulus. Mana buktinya di TKP murid-murid menunggu semua itu? Mana? Kalian aja yang mengheboh. Di Roma, di Yunani, di Ya. Belanda, di Indonesia kalian mengheboh. Di TKP tidak ada yang mengheboh kejadian itu, nggak ada. Mana mamanya Yesus? Mana Maria? Mana Maria Magdalena kekasihnya? Mana? Mana ke-11 muridnya? Mana keluarganya? Mana saudara-saudaranya? Mana opungnya? Mana tantenya? Mana sepupunya? Mana? Kenapa dia nggak menunggu Yesus bangkit? Mana? Tidak ada orang menunggu Yesus bangkit. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan kepada mereka kalau dia akan bangkit. Pahami itu. Coba baca di Alkitab ada dalilnya. Di mana? Jadi Di sekarang- mana? Oke, Di mana? jadi sekarang kutanya kau sekarang, apa alasanmu sehingga kamu menyatakan seperti begitu? Ya Ada karena dalilnya rupanya. tidak ada orang yang menunggu selain orang jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, angkatan jahat dan angkatan orang tak percaya minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Yesus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk orang jahat, maka hanya orang jahat yang menunggu kebangkitan Yesus. Mau bukti? Anda baca Matius 27 nomor 62-63. Hanya orang jahat yang menunggu detik-detik Yesus bangkit dari kubur. Jedar. Ada nggak muridnya menunggu? Tidak ada. Apa buktinya? Baca Lukas 24 nomor 11. Ketika murid-muridnya dikatakan Yesus bangkit dari kubur, apa kata dia? Itu omong kosong. Angkatan jahat saja yang menunggu kebangkitan Yesus. Sama seperti kalian. Dan kalian rayakan besok itu. Orang-orang jahat merayakan kebangkitan. Mana murid Yesus merayakan kebangkitan itu? Ada? Hah? Mereka murid-murid Yesus ke-11 keturunannya mana hari ini merayakan itu? Enggak ada. Kalian yang merayakan. Kenapa? Kalian penerus dari angkatan jahat orang Farisi. Paham? Kebenaran harus diungkapkan seberat apapun itu. Siapa suruh kau mau memurtadkan orang? Siapa suruh misionaris ingin memurtadkan orang? Makanya aku buka semua kedok kalian. Paham? Catat itu baik-baik. Catat.
Siapa ibunya Yesus? Maria. Ada Maria menunggu anaknya bangkit? Kalau ada, Yesus mengajarkan kepada orang-orang benar pada zamannya termasuk ibunya. Ibu, jangan sedih bu, jangan khawatir ya, jangan mencari aku, jangan kau gelisah hatimu, jangan kau merasa kehilangan anakmu. Di hari Minggu aku akan bangkit ibu. Sebagai ibu, pasti dia tunggu anaknya bangkit. Begitu juga saudara-saudaranya. Begitu juga murid-muridnya yang mereka kasihi. Kalian jangan khawatir ya, aku akan bangkit hari Minggu. Murid-murid akan menunggu. Pret! Gak ada itu. Mana dalilnya? Ada murid-murid menunggu Yesus bangkit. Ada. Ada Maria ibu kandungnya menunggu Yesus bangkit. Pret! Yang menunggu Yesus bangkit adalah imam-imam yang telah berkhianat kepadanya. Imam-imam yang membenci dirinya. Orang-orang Farisi yang kupur terhadap dirinya. Dialah yang menunggu Yesus bangkit. Setelah bangkit, mata melotot. Wow, bangkit beneran. Dia adalah Tuhan. Diajarkanlah ajarannya kepada Romawi Yunani. Murid-murid ada yang percaya? Enggak, makanya cerita ini hanya dijual keluar di ajaran politeisme. Tidak diajarkan di tanah kelahiran para nabi. Kenapa? Itu cerita dongeng. Cerita dongeng. Al-Quran tidak pernah mengatakan yang diserupakan oleh Nabi Isa itu bangkit dari kubur. Penyaliban itu memang ada, tapi tak ada kemudian keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu adalah orang yang dibangkitkan Nabi Isa biiznillah dengan izin Allah. Paham? Sudah dapat dalil kau? Sudah dapat dalil? Udah? Ya, ya teruskanlah Ada. kebodohanmu Juma. Ada Teruskan dalilmu? kebodohanmu. Ada. Ada dalilmu? Ada. Silakan baca di Matius pasal 28 ayat 1 sampai seterusnya. Silakan baca. Ya. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan, maka silakan baca di situ biar paham. Matius 28 dari 1 dan seterusnya sampai Sekarang- data 20. sekarang gini, Tidak gantian ada satupun sekarang. murid menunggu kebangkitannya. Ayo, kau berbohong. Gantian sekarang. Kau berbohong. Gantian sekarang, biar aku yang bertanya Kau sekarang. berdusta. Kau berdusta. Tunggu. Kau tunjukkan kepada saya di Matiusnya Cuma. di mana murid-muridnya menunggu. Silakan. Biar Silakan aku kau. bertanya sekarang Juma, boleh? Jangan kau bertanya sebelum kau selesaikan kasusmu ini. Gak ada bertanya-bertanya. Kau Sudah selesaikan terjawab, dulu. Juma. Sudah terjawab Mana? apa Siapa? pertanyaanmu? Siapa muridnya yang Apa menunggu? pertanyaanmu? Mana? Mana dalilnya? Di mana dalilnya di Iya. Matius? Di mana? Ya, apa pertanyaanmu Juma? Mana? Hei, Apa saya yang kau tanyakan? bertanya dari tadi. Kau dari tadi nggak ngerti? Siapa di antara orang-orang yang hidup sesaman Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur kalau memang dia mati? Siapa? Maksudmu ini menunggu di mana ini maksudmu? Jelaskan dulu pertanyaanmu. Menunggu sebelum hari Minggu, sebelum dia keluar dari kubur, pasti ada keluarganya yang menunggu kalau memang dia mengatakan akan bangkit kepada mereka. Tidak Ya, sudah ada dinyatakan Yesus di situ. mengatakan. Di mana? Jadi begini, Juma, biar kamu nggak salah paham. Oh, salah kalau kita- paham pula. Iya, biar kamu pintar ini Juma. Jadi begini, biar pemahamanmu lurus. Kalau kita berbicara pada Anda ini pengikut Paulus. dengarkan dulu. Siapa orang yang Kalau kamu- menunggu kebangkitan Yesus dari kubur? Siapa yang menunggu? Angkatan Kalau jahat kamu atau angkatan benar? Angkatan orang benar, termasuk murid-muridnya. Siapa murid-muridnya menunggu Yesus bangkit dari kubur? Tunjukkan termasuk dalilnya. muridnya. Mana? Mana dalil? Justru murid-muridnya Silakan dibaca mengatakan Matius. omong kosong kata muridnya. Kau baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Di data 11 dia mengatakan murid-muridnya berkata, semua yang kuberitakan tentang Yesus bangkit dari kubur itu adalah omong kosong. Baca dalil.
Dari mana itu kau bilang-bilang aja kau? Kau baca Lukas yang ku Lukas bilang mana? 24. 24 nomor 11 kau baca. Baca, kasih dengarkan orang di sini. 11 ya? Yes. Pendengarkan di sini. Kau baca biar orang sedunia tahu. Baca. Ke perpustakaan muridnya Edis. Muridnya Edis. Edis itu hanya pemakan kutu. Di depan saya itu nggak ada apa-apanya Edis itu. Kau bawa pulang ke sini. Lebih berbobot kau daripada Edis. Edis itu nggak ada apa-apanya. Cuman karena dia di luar negeri makanya dia berani menghujat. Ke perpustakaan dia teman-teman. Lama dia ke perpustakaan. Oke, itu Gimana? rasul Juma. Jadi maksudmu apa maksudmu di situ? Loh, rasul-rasul itu maksudnya murid-murid. 11 murid Yesus tidak percaya kepada Maria Yakobus, Maria Magdalena. Setelah datang ke kuburan tidak menemukan ada Yesus di situ. Mereka datang menyatakan, Yesus hilang loh di kubur. Mendengarkan itu murid-muridnya hanya menganggap itu semua omong kosong. Omong kosong. Tuh. Murid-muridnya mengatakan, omong kosong itu. Bahkan nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi ke kuburan dan tidak menemukan ada mayat selain kain kafan saja. Dan lalu berkata di dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Nggak percaya. Kalau ada kebangkitan hari ketiga itu nggak percaya. Wah. Kenapa? Karena tanda bangkit keluar dari kubur itu hanya diberikan kepada orang Jawa. Begini Juma, biar kau nggak salah paham, itu dinyatakan di Salah. sana Apa? seakan-akan omong kosong, tetapi bukan dalam arti tidak benar peristiwa itu. Silakan baca seterusnya. Kau baca nomor 12-nya. Petrus malah bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Betul? Ya, baru baca lagi selanjutnya. Berarti Petrus tidak menerima tanda angkatan jahat itu. Percaya karena masih belum melihatnya. Angkatan jahat tidak percaya. Angkatan jahat yang percaya ada kebangkitan. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya diberikan kepada orang-orang jahat kayak lo. Hanya orang jahatlah yang menerima tanda itu. Yang kalian rayakan besok. Iya. Siapa yang merayakan kebangkitan Yesus dari kubur? Mereka adalah angkatan jahat dan penerus orang-orang jahat. Berarti kau berharap Angkatan jahat Yesus itu mati? termasuk kau Juma. Yesus berarti yang mengharap Yesus mati orang jahat. Betul? Yang mengharap Yesus mati hanya orang jahat dan iblis. Betul? Ada nggak murid-muridnya berharap gurunya mati? No. Ada nggak Bapak Elohim mengharap Yesus mati? Tidak. Ada nggak umat Islam mengharap Yesus mati? Tidak. Yang mengharap Yesus mati hanya orang Kristen dan iblis. Makanya kalian menunggu detik-detik bangkit. Kapan ya bangkit Tuhan dari kubur ya? Kapan ya? Kapan ya Tuhan kita bangkit ya? Itu hanya iblis yang menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan dari kematian. Karena Tuhan tidak pernah mati. Catat itu. Udah siap kau bicara Juma. Udah. Oke, tadi Juma menyampaikan bahwasannya murid-muridnya yang menantikan dia mati. Coba bisa kamu tunjukkan dalilnya? Tidak ada murid-murid menunggu dia mati, apalagi menunggu dia bangkit, nggak ada. Makanya pada saat hari Sebenarnya Minggu, begini, Maria Juma. Magdalena. Dengarkan dulu Juma. Dengarkan dulu. Kau nggak usah mempermasalahkan siapa yang menunggu, tetapi seharusnya yang kamu pahami itu adalah kebangkitannya. Itu adalah Nenek bukti bahwasanya dia Mukiper. adalah Tuhan. Kalau
tidak Bagaimana? ada murid-murid yang menunggu kebangkitan, berarti Yesus itu tidak mati. Siapa bilang tidak ada yang mengetahui dia tidak bangkit? Mana dalilnya murid menunggu? Mana? Silakan baca di Matius itu, Matius pasal 28 ayat 6, ada di situ. Matius 28 kan tadi sudah saya bacakan samamu, itu hari Minggu, Tuyul. Yang kita bahas Itu ini adalah peristiwa antara hari kebangkitannya. Sabtu. Begini. Dengarkan dulu, saudara, Cuma. Kan tadi bicara saya diam. Matius Begini. 21. Dengar, Dengarkan dulu, dengar. Cuma. Matius Dengarkan dulu, biar 28 saya kau jelaskan. arahkan saya kan. Kau bilang, kalau kau mau tahu siapa yang menunggu Yesus bangkit, baca Matius 28. Hei, Tuyul. Matius 28 itu bukan detik kebangkitan, itu sudah bangkit. Makanya minggu subuh Maria Magdalena ke pemakaman itu. Kenapa dia ke pemakaman? Karena dia tahu bahwa orang ini sebenarnya tidak mati. Nah begitu dia Berdasarkan itu datang. kau, Juma. Kau bilang tidak mati. Begitu dia datang. Begini, Juma. Begitu dia Supaya ini tidak datang. liar, Dia narasimu. tidak menemukan Begini. kemudian. Dia Dengarkan tidak dulu. menemukan. Dia tidak Panjang menemukan. lebar kau ceritakan, Juma. Omong Ya itu kosong. fakta. Fakta Matius 28 menjelang menyingsingnya pagi pada minggu pagi itu Maria datang ke kuburan kan? Ada nggak dia ditemukan di situ? Tidak ada. Dia hanya menganggap bahwa yang ditemui itu adalah penjaga kebun. Tuh, yang ditemui dia itu bukan Yesus, tapi dianggapnya penjaga kebun. Dia mencari Tuhannya. Mana mayat Tuhanku di sini? Siapa yang mengambil mayat Tuhan kami? Mayat Tuhan gak ada, hilang. Mana? Sampai kemudian ketika Maria melihat tukang kebun ini yang dianggap Tuhan kebun, tiba-tiba Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagi kalian semua. Salam bagi kalian, salam bagimu," katanya. Habis itu apa yang terjadi? Mereka kemudian mendekati dan ingin memeluk. Lalu apa kata Yesus? "Jangan kau menyentuh aku, jangan kau takut. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka. Bla 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 bla." Itu kan? Mana detik-detiknya? Itu sudah keluar dari kubur itu, mana detik-detiknya? Gak ada detik-detik itu, gak ada. Gak ada. Makanya di data nomor 8-nya mereka ragu-ragu. Baca nomor 17-18. Ada yang datang menghormat ketika melihat murid-muridnya, tapi sebagiannya ragu. Mereka ragu. Baca nomor 17. Murid-murid ragu kalau itu Yesus. Dia nggak percaya itu Yesus, mereka ragu. Tadi setelah orang-orang mengatakan Yesus tidak ada di kubur, mereka mengatakan omong kosong. Oke? Ketika bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, kalau di Islam yang diserupakan dengan Nabi Isa, ketika mereka ketemu, mereka ragu-ragu, ini Yesus atau bukan sih? Kalau di Lukas 24 nomor 37, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Mana? Siapa murid yang menunggu? Enggak ada. Bahkan begitu ketemu pun mereka hanya menganggapnya hantu dan mereka ragu-ragu kalau itu guru mereka. Jedar. Maka Al-Qur'anku jauh lebih valid memberitakan itu semua. Bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalibkan, melainkan yang diserupakan. Orang yang diserupakan Nabi Isa datang kepada orang-orang tersebut. Mereka ragu-ragu. Gimana enggak ragu? Memang bukan Isa. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bagaimana tidak? Itu kan bukan Nabi Isa. Orang yang diserupakan dengannya. Itu yang kau sembah, yang kau tuhankan. Kenapa kemudian tidak ada yang menunggu murid-muridnya bangkit dari kubur? Karena memang itu bukan Nabi Isa. Bukan. Kenapa kemudian Maria menganggapnya tukang kebun? Karena memang bukan Nabi Isa itu. Itu orang yang diserupakan. Kenapa Markus mengatakan bahwa dia tampil dalam rupa lain? Ya karena memang itu rupa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu fakta. Makanya belajar, suruh pendetamu hadapi saya dengan ilmu.
pendeta seluruh Indonesia, suruh hadir di Komalko untuk menjelaskan ini semua biar ku bongkar habis. Pahami itu. Jangan datang dengan kebencian, hadapi saya dengan ilmu. Anda ingin mendengarkan orang yang memahami Bible dengan lurus, suruh ke Komal ini. Biar saya terangkan. Iya, cuma teruslah kebutuhanmu. Kau Ya, bicara terus. silakan Anda Boleh saya mengumpat. berbicara? Silakan saya Anda berbicara, Juma? mengumpat, silakan. Begini cuma. Boleh saya berbicara, Cuma? Silakan. Oke, jadi begini cuma. Kalau kamu berbicara tentang Islam Kristen saja nomor debat. Oh Kristen lah Indonesia belum nanti. Ya dapat kan Islam nana dia masuk kau tadi. Masih mau kuling-kuling. Mendapatkan setidaknya 150.000 saya. Silakan kau ngomong, silakan saudara. Silakan. Apa kamu ngomong apa? Kau ngomong apa? Kau jauh dari keadaan itu 2000 tahun lamanya kau yang mengheboh sendiri. Orang yang ada di TKP sesama dengan Yesus, keluarga dekatnya tak ada yang mengheboh tentang penyaliban. Kalian ini yang berasal dari agama Belanda, Inggris, Portugis yang mengheboh. Keluarga Yesus, sekampungnya Yesus, tetangga Yesus, se-RT Yesus, se-RW, se-kabupaten Yesus, tak ada yang heboh. Banyak baca Tentang penyaliban itu tidak ada yang mengheboh. Dengarkan dulu begini. Tidak ada keluarga Yesus yang menunggu Yesus keluar dari kubur, nggak ada. Nggak ada. Kalian aja yang mengheboh. Kenapa? Karena kebangkitan dari kubur itu hanya tanda untuk orang jahat saja. Siapa kalian yang menunggu detik-detik pasca besok? Sama seperti orang-orang jahat pada zaman itu menunggu kuburan Yesus. Oke, Juma, apa yang kau sampaikan itu semua itu narasi. Sekali lagi, itu narasi sekali lagi. penyesat itu semua, Juma. Dah, silakan. Oke, begini Juma. Kalau kita berbicara peristiwa kebangkitan ini, penekanannya adalah begini. Pertama dulu yang harus kita ketahui adalah tentang kebangkitannya. Sebenarnya itu adalah bukti bahwasanya dia adalah Tuhan. Oke. Kalau kamu berbicara begini, kalau kamu berbicara siapa yang bersama-sama dia yang dia di kuburan, tentu saya mau jawab tidak ada. Kristen untuk membuktikan Tuhannya adalah dia jadi mayat lalu keluar dari kubur, itu bukti ketuhanan. Kalau di Islam bukti kuntilanak itu ada sundal bolong itu adalah mati dalam keadaan bersalin, habis itu dia keluar dari kubur. Di Kristen untuk membuktikan itu adalah kuntilanak, di Islam itu untuk membuktikan itu Tuhan. Ya Allah ya Karim, begitu berat siksaan kau berikan kepada mereka orang-orang ini. Di agama kita bahkan di cerita-cerita rakyat kalau ada orang mati keluar dari kubur itu pocong. Di Kristen kalau ada mati keluar dari kubur itu Tuhan. Alamak cang, agama apa ini Tuhan? Kau bersekali kau Juma. Belum pun selesai dijelaskan. Oh mama, yang ada suster ngesot. Iya, Mana kau ada dengarkan dulu. bukti bahwa dia adalah Tuhan, dia bangkit dari kubur. Hei, tuyul, kalau ada orang mati keluar dari kubur itu setan. Oke, Tuhan. Tuhanmu siapa Juma? Kau punya Tuhan atau tidak? Bisa kamu kasih bukti bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhanmu yang hidup? Tuhanku yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit setelah ada ujian pembunuhan terhadap dirinya. Yang tempat Yesus selalu berdoa sebelum ada penyaliban. Ya Bapa. Tuh Tuhanku tuh. Tempat Oke, Yesus bisa kamu berdoa. tunjukkan dalilnya? Bisa kamu Apanya? tunjukkan dalilnya? Dari mana? Qulu Dari mana kau tunjuk itu? amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub Iya, wa tunggu, Asbati wa tunggu, Musa wa Isa. Tuh. Kau nggak usah banyak baca Nih. dalilnya. Mana dalilnya? Itu bukti dalil. Itu dalil. Mana dalilnya? Bacakan Dari kamu. Al-Quran mana itu? Kejadian Dari 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan mengangkat perjanjian kepadamu wahai Abraham beserta dengan anak-anakmu dan keturunanmu.
Aku akan menjadi sembahan mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Sebagai Tuhan turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Gak bisa anda bantah itu. Aku akan menjadi Tuhanmu. Tuhan engkau Abraham, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku denganmu, wahai Abraham. Gak bisa kau bantah itu. Tuhan yang begini, dengarkan dulu. Kau nggak usah banyak bicara kau. Kau Begini, bertanya Tuhan kan? Allah yang kau begini dulu, dengarkan dulu. Tuhanmu yang kau sembah itu, masa begini. Kasih buktinya bahwasanya dia adalah bukti yang hidup. Itu maksudnya. Hei, kau ingin mengatakan bukti hidup Tuhan itu kalau dia ditetein dan dia minum? Minum sayang. Oh, Tuhanku minum. Oh, hidup. Bukti Tuhanku hidup gitu. Begini, kamu fokus pada Tuhanmu saja dulu. Coba jelaskan. Saya bertanya samamu. Saya bertanya Ah. samamu. Bagaimana cara membuktikan Tuhanmu hidup? Minum cucu Oke. kan? Kalau Tuhanmu sudah melonjor begini, tidak bergerak-gerak minum cucu, berarti Tuhanmu sudah enggak bernapas lagi, udah mati. Baik, Betul? jelaskan. Baik, Betul dengarkan, nggak? Tunggu dengarkan, dulu, biar saya sebelum saya jelaskan. jelaskan. Sebelum saya jelaskan. Kau Kau cerewet membuktikan kali kau, Juma. Tuhanmu hidup, Banyak kali dan bicaramu. dia masih mimi cucu kan? Mimi cucu. Mimi Juma, kau- cucu. banyak kali Itu ceritamu, Juma. bukti Dengarkan dulu. kau menyatakan Tuhanmu hidup. Benar nggak? Penyesat kau ini, penyesat. Nah, tidak sama dengan membuktikan Tuhanku. Karena Iya, Tuhanku makanya itu dengarkan dulu. Tuhanku itu Ayo. tidak hidup saja, tetapi Tuhanku maha hidup. Dialah yang Tadi saya sudah menghidupi kasih segala kesempatan sama kau sesuatunya untuk bicara. yang ada di Maka atas muka sekarang bumi kasih ini. kesempatan saya Itulah untuk bicara. Tuhanku. Tuhanku Tadi maha saya sudah hidup. kasih kesempatan kau bicara kan. Kan Sekarang kau kasih bertanya, kesempatan saya untuk Tuyul. bicara. Iya. Kan kau bertanya. Jadi Iya. saya jawab. Oke. Gitu. Giliran saya bertanya, kau nggak ada jawaban. Saya Saya bertanya, sudah saya jawab. juga yang kasih kau dalil. Pertanyaan Saya saya juga tadi yang menjelaskan begini. dalilnya. Pertanyaan saya ini begini. Ya. Tolong kasih tahu Ah, apa dalilnya sehingga kamu bisa menyatakan bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang benar. Kemudian itu satu. Kedua, dari mana juga dalilnya sehingga kalian bisa mengatakan Tuhan kalian adalah Tuhan yang hidup. Sementara kau saja Juma dalam Maryam 71 itu ya sudah ada ketetapan di situ bahwasanya kalian ini akan melewati neraka. Artinya melewati melewati neraka ini kan tidak ada neraka. keselamatan. Itu satu. Itu kedua. Ketiga, Jangan bodoh begini, jadi Juma. orang. Begini, Jadi bodoh, jangan bodoh. Kalau Tapi kamu saja kan Tuhan Kristen, kalian, wajar. kalau saja Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang hidup, Wajar kamu kenapa Kristen. kalian yang harus ditetapkan masuk neraka gitu loh? Wajar karena kamu Kristen. Iya, jawab dulu Juma. Wajar, Karena begini, wajar, kau itu Juma, wajar. kau itu Juma Wajar. sudah ditetapkan masuk ke neraka. Jadi Wajar. bagaimana sekarang itu? Bagaimana sekarang kau mau membela orang lain? Sementara kau saja mau masuk neraka. Mana dalilnya? Iya, Maryam 71 sudah ada di situ. Ada Di situ ketetapan seluruh Tuhan itu. manusia. Di situ seluruh Kami manusia. tidak termasuk. Kami Loh, tidak termasuk kamu di bukan situ, manusia hanya rupanya. kerajaan. Kau bukan Kenapa manusia saya tidak rupanya. termasuk di situ? Karena saya Kau tidak bu- mengimani itu. Iya. Iya. Yang namanya Tuhan yang betul, kau mau imani mau tidak kau imani, ketetapannya pasti berlaku. Iya, kalau sama kami tidak berlaku itu cuma. Karena keselamatan kenapa kami kau itu ti- ya sudah pasti. Coba. Oke. Tolong tunjukkan di mana Yesus menjamin keselamatan bagi orang Kristen. Oke, di Di mana? di Yohanes di sana sudah dikatakan aku Di mana jalan di- kebenaran dan hidup. Iya. Ya, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Akulah kebenaran. Sekarang Akulah begini, hidup. jelaskan. Sabar, Oke, saya sekarang jelaskan jelaskan dalilnya. Maryam 71 itu. Saya jelaskan Sekarang dalilnya. jelaskan Maryam 71, Maryam 71. Oke, Coba saya jelaskan jelaskan. itu. Oke, saya jelaskan. Maryam 71 adalah sudah menjadi ketetapan bagi Tuhanmu bahwa seluruh manusia akan mendatangi neraka. Nah, Dan itu artinya orang-orang kau kafir. termasuk. Artinya kau Dan termasuk. orang-orang Kalau kami tidak termasuk. Kenapa? Kuek, Karena kuek, kami kuek, tidak kuek, mengimani kuek, itu. kuek, 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 Lalu kuek. sekarang begini, Kuek, bagaimana kuek, sekarang kami kuek. menyembah Allah Wek, yang sudah ditetapkan kalau masuk neraka? Begini, kalau Tuhan itu adalah maha penyayang, bukan justru menyuruh anak-anaknya untuk masuk neraka. Nah begitu Juma logikanya Juma. Sekarang udah kau turun. Dibawa aja kau. Kau cebok ini di sana jilat pantatnya. nggak usah Ya, takut nggak lah, Juma. apa-apa, nggak apa-apa. Saya tidak punya kewajiban untuk mewaraskan Anda. Silakan Anda gila permanen, masalah.
Anda tahu Maryam 71, berarti Anda tahu Maryam 72. Ya kan? Nah, udah selesai. Tidak ada kewajiban saya untuk membuat Anda waras. Ketika Anda sudah memilih gila, silakan Anda gila. Tugas saya hanya memberikan edukasi kepada saudara-saudara saya Kristen yang masih mau waras. Tapi kalau Anda lebih suka gila, silakan aja gila. Itu pilihanmu. Karena surah Maryam ayat 71 itu sama dengan surah Markus ayat 49. Semua manusia akan digarami dengan api. Sekali lagi dong. Semua manusia akan digarami dengan api. Api neraka. Itu satu. Jaminan neraka bagi kamu, Matius 7, 22, 23. Itu jaminan. Jaminan neraka bagi kamu, Matius 23, nomor 33, nomor 32, 33. Itu jaminan neraka bagi kau. Tak bisa tidak ke neraka, pasti ke neraka. Yohanes 14, nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus. Melalui Yesus kan? Melalui Yesus. Terus kenapa kalian melalui gereja? Kenapa melalui Kristen? Kenapa melalui Paulus? Kenapa enggak melalui Yesus? Kenapa? Kalau melalui Yesus, kalian sholat, kalian sujud, kalian puasa, kalian bersunat, kalian haramkan babi, kalian sabat, kalian jumatan, bukan mingguan. Kalau percaya Yesus, kalau melalui Yesus, kalian ke sinagoge, kalian ke masjid, bukan ke gereja, tuyul. Tidak ada yang sampai kepada Elohim pencipta dan tanpa melalui aku. Terus kenapa kau melalui Paulus? Kalau melalui Yesus harus melalui Taurat, perjanjian lama, bukan melalui perjanjian baru kalau melalui Yesus. Karena Yesus mengajarkan perjanjian lama, tidak mengajarkan perjanjian baru Yesus itu. Kalau melalui Yesus berarti tauhid, hanya menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau melalui Yesus berarti Anda harus bersunat. Kalau melalui Yesus berarti Anda harus puasa 40 hari 40 malam. Kalau melalui Yesus berarti melihat perempuan dengan mengingini dalam hatimu, matamu harus dicongkel. Kalau melalui Yesus berarti kamu ketika kemudian mengambil barang orang, tanganmu harus dipotong. Kalau melalui Yesus, kamu tidak akan menyembah Yesus. Karena Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Yesus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi itu sungguh maha suci, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Bukan mati terkutuk atau mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib, dengan didahului, diludahi, ditampar, diseret, ditelenjangin, ditonjok, ditombak, dibunuh, digantung. Begitu saudara-saudaraku. Ayo silakan yang berilmu lagi, yang naik level lagi. Pendetanya siapa? Esra Soru atau siapa? Yuswa Teu, sini dong. Jangan biarkan ini pelayan-pelayan seksi gereja yang datang sini. Jangan biarkan Edis. Edis tak ada ilmunya bagiku. Dia itu hanya kucing betina. Kalian yang hadir, pendeta pastor, yang sekolah-sekolah di luar negeri, Belanda, hadapi saya nih. Jangan kayak pendeta MYM, keok, nggak pernah lagi hadir dia. Dia bersumpah nggak mau lagi menghadapi Bang Suwa. Gimana mau menghadapi orang ilmu kau sekolah di Belanda? Ambil S2 di sana, ketemu saya jadi babak belur, kubuat. Trauma kalah. Siapa yang mau menghadapi, siapa yang mau kehilangan jemaat. Makanya MYM itu tidak mau lagi menghadapi Bang Suma. Siapa lagi tuh yang orang politik? Ferdinand siapa itu? Ferdinand siapa itu yang orang politik itu? Wah, dia tantang saya. Kita akan berdiskusi 100 kali episode. Pret! Baru sekali langsung berak kapur. Nggak hadir lagi sampai selama-lamanya. Sekarang sibuk lagi tuh. Dulu nantangin saya 10 episode katanya. Ayo Bang Sime, kita diskusi ini sampai 100 episode ya.
Baru 1 episode langsung muntah berak ku buat. Nggak mau lagi muncul dia di dunia apologet. Iya betul, Ferdinand Sinaga. Hah, dipikir menghadapi Bang Suma itu kaleng-kaleng. Masalah generasi hancur. Makanya aku bilang, yang punya ilmu kau sorong ke sini. Jangan penari latar kayak tadi, penari latar gereja. Kau suruh masuk ke sini, jangan kayak Edis. Begitu ditanya, mana dalilnya? Baca seluruh Bible. Pret! Kucing juga bisa kalau modalnya begitu. Ayo. Sini naik. Yang pernah sekolah tinggi-tinggi lah. Pernah sekolah di mana gitu, di neraka atau di mana, lulusan mana gitu. Mana tahu dia pernah sekolah di neraka juga. Suruh ke sini dong. Jangan sembunyi. Yang hadir yaitu penari latar gereja yang kayak tadi. Siksa kan? Siksa. Kita edukasi, kita berdata gitu loh. Berdata. Jangan asumsi. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Ayo silakan. Semangat malam. Malam. Den rakatuak. Ayo malam. Halo. Halo bos. Adakah banyak kali permintaan tapi Muslim, yang non Muslim dulu ya kawan, bisa nggak dibatalin permintaan ini? Sahabat Cindy, thank you, syukran. Semua yang telah mendukung kita, terima kasih ya. Luar biasa antum semua. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo, malam. Halo. Mikana itu apa ya? Dulu pernah saya buktikan dia itu antikristus. Setelah itu dia nangis. Gak berani lagi dia. Silakan teman-teman non-muslim, kita lanjut, masih ada waktu. Silakan, semangat malam. Ya, malam. Katolik, Protestan, abang? Katolik. Oke, mohon izin buka kamera, silakan. Tapi di sini saya menggunakan PLN-nya mati, cuman saya menggunakan itu aja, Bang. Bisa ya? Lilin. Apa menggunakan chat? Iya, Philip. Oh iya, nggak apa-apa, Bang. Masih mati lampunya. Nggak apa. Tapi Siap. wajah saya belum nggak kelihatan. Nggak apa ya? Di mana ini rupanya, Bang? Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau. Oke, tadi ada cahaya sebelah sana. Mungkin bisa. Ya, situ ya. Oke. Cuman ini tempat kamar orang tua aja.
Iya, iya. Rumah belum jadi. Lah, masih Ya, ya. dekorasi. Baik, baik. Oke, silakan. Silakan Abang. Oke. Ini maksudnya kita diskusi secara tema atau terserah? Iya. Temanya Bang, karena ini momentum hari kebangkitan Kristus. Terus dalam Iya. arti tema ini maksudnya berarti dalam arti ini ada kejanggalan gitu. Maksudnya gini Bang, saya membaca Bible, saya penikmat Bible. Kalau berbicara mengenai kebangkitan Yesus itu artinya kita membahas tentang kitab Perjanjian Baru. Dan saya tidak menemukan satupun manusia yang menjadi murid-murid Yesus atau keluarga Yesus selain orang-orang jahat yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesusnya. Artinya bahwa kalau kejadian besar yang menghebohkan dunia, yaitu kebangkitan Tuhan Anda dari kubur, tidak ada satupun keluarga Yesus yang menanti bangkitnya. Apakah itu adalah sesuatu yang sifatnya hoax? Saya katakan itu hoax, hanya mengheboh di barat. Tapi di tempat TKP tak ada itu yang mengheboh. Itu gimana itu menurut saudara? Karena ketika ada kejadian besar, pasti itu mengheboh. Tapi kok nggak ada satupun murid Yesus yang menunggu. Bahkan ketika ada menginformasikan bahwa Yesus keluar dari kubur bangkit, dia katakan apa? Ah, itu omong kosong. Omong kosong artinya nggak percaya. Bullshit. Hoax, itu nggak mungkin, kata muridnya. Jadi gimana? Kalau murid saja tidak percaya, tapi kenapa kemudian Kristen mengheboh sendiri di luar Yahudi? Gitu Bang. Oke. Karena saya menggunakan jaringan wifi satu ya. Yang pernah saya baca di Bible itu, yang pernah diucapkan Bang Juma, murid Yesus memang tidak pernah mengatakan menunggu kebangkitannya. Maaf ya sebelumnya saya nggak bisa membuktikan bahwa, tapi belum pernah sih. Oke, di Bible itu belum pernah ada 12 murid Yesus itu menunggu kebangkitannya. Nggak pernah memang. Dan apalagi 12 murid Yesus itu belum pernah juga mengucapkan bahwa Yesus itu Tuhan dan hanya mengucapkan tegur. Lagian pun Yesus dalam pengajarannya belum pernah mengatakan Tuhan dan belum pernah mengatakan itu ajarannya. Bahwa dia belum pernah mengatakan saya ini Tuhan sembahlah aku, itu pun belum pernah ada juga. Saya bacakan Bible. Tapi dalam pengajarannya itu dia mengatakan guru, itu aja sih. Oke, dalam kebangkitan yang pernah Bang Juma katakan itu ya memang sih belum ada memang. Yang dipahami orang Kristen ini yaitu cara pengajarannya, itu aja sih. Memang belum ada, menunggu kebangkitannya itu memang belum ada. Konsep dari kesimpulan orang Kristen ini yang diterapkan orang Kristen selama ini itu maksudnya tuh begini Bang Juma. Dari pengajaran dari Paulus apa itu segala itulah yang dipelajari itu. Iya. Jadi begitu Bang Juma. Iya. Saudara, di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40 di situ dikatakan angkatan jahat, orang-orang jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam, baik yang dalam perut ikan maupun anak manusia dalam perut bumi. Itu jelas, itu dikatakan di dalam kitab saudara. Nah, lalu setelah dikatakan demikian, itu berarti bahwasanya tidak ada angkatan selain angkatan jahat yang menunggu Yesus bangkit dari kubur. Tidak ada. Sedangkan angkatan benar tidak menunggu. Nah, hari ini, hari Jumat kemarin, sampai hari ini, sampai besok, kalian menunggu kan detik-detik kebangkitan itu? Berarti kalian termasuk angkatan jahat atau angkatan benar?
Ya enggak gitu juga konsepnya. Gimana enggak gitu? Murid-murid angkatan benar tidak ada yang menunggu kebangkitan Yesus. Sedangkan kalian menunggu. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Matius 27 nomor 62-63, yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus adalah orang jahat. Hari ini kalian menunggu kebangkitan Yesus. Berarti kalian masuk kategori Enggak, ya makanya saya bilang enggak gitu juga konsepnya, Bang. saudaraku. Hari ini Yahudi tidak menunggu Yesus bangkit. Tidak merayakan kebangkitan Yesus. Hari ini kalian yang merayakan kebangkitan itu. Buktinya bahwasanya kalian adalah angkatan. Oke, kalau sejarah membandingkan kami dan orang Yahudi, itu sama juga dengan membandingkan orang Indonesia dan orang Arab. Itu juga ya sama juga. Orang Arab Kalau gimana? kalau di Indonesia sama Arab itu juga ada juga perbedaannya. Kami orang Arab, umat Islam sama-sama, kemudian tak ada masalah. Tak ada masalah. Enggak Aman ada. itu. Ada. Apa masalahnya? Perbedaannya apanya? Perbedaannya di mana? Hah? Apa Banyak sekali perbedaan? perbedaannya. Perbedaan dari mana? Saya Orang ngambil Arab. contoh Oke, saya ngambil salah satu kunci ya. Contohnya aja. Kita ya contohnya aja ya. Orang Arab kalau pergi ke Mekah gitu ya, kota Mekah gitu, nggak begitu heboh banget. Tapi kalau kita orang Indonesia tuh udah menjadi cita-cita loh. Kalau kita orang Indonesia, iya nggak? Benar atau enggak? Kalau orang Indonesia nih pasti pengen cita-citanya nih, saya punya uang. Nggak ada saya hubungannya. Tak ada hubungannya. makanya saya kalau nggak Nggak ada ada hubungannya, makanya hubungannya. kalau Bang Juma membedakan Indonesia sama ya orang Yahudi, makanya saya Nggak ada hubungannya katakan, sama itu. juga Indonesia sama Arab itu pasti begitu Oh, juga. sekarang Memang nggak kalau nggak ada ketika hubungan. orang Karena kan Bang Islam- Juma bilang kan Islam membandingkan sesuatu yang beda. Islam Indonesia menunggu Idul Adha, Islam Arab menunggu Idul Adha. Oke, Tapi mereka Idul menunggu Adha Idul Fitri, di- kami menunggu Idul Fitri. Mereka menunggu puasa, kami menunggu puasa. Kalian menunggu Yesus bangkit, orang Yahudi kagak. Ya, Kalian Natalan, orang kan Yahudi Yahudi itu kan kagak. beda ajarannya. Lah, Dari dulu sedangkan kan ajaran Yesus Yahudi kan itu, beda itu. Yesus itu berasal dari Yahudi. Kejadian-kejadian yang Anda rayakan itu konon ceritanya terjadi di orang Yahudi. Kenapa mereka tidak merayakan? Kalian mengapa mengheboh sendiri? Itu loh. Ya itulah yang saya bilang kan. Itu kan ibaratnya membandingkan Indonesia sama Yahudi namanya. Loh, Ya, tetap bukan. beda. Yesus, angkatan jahat dan angkatan benar itu beda. Angkatan benar tidak menunggu Yesus keluar dari kubur. Angkatan benar menunggu Yesus keluar di tengah langit. Matius 24, nomor 27, 28, 29, 30. Orang-orang benar murid Yesus menunggu itu. Kami juga. Al-Quran surah Sukrub ayat 61. Angkatan benar sama-sama menunggu Nabi Isa alaihi salam datang di tengah langit. Itu. Sedangkan kalian dengan orang-orang jahat menunggu Yesus keluar dari kubur. Itulah Bang Juma. Sayangnya tuh lah. Aduh, HP saya satu nih nggak bisa masuk lagi. Kalau masalah menunggu itu semua kepastiannya sama. Tapi konsepnya tetap beda, Bang Juma. Iya. Sama. Konsep apa? Satu keluar dari kubur, satu keluar dari langit. Apanya yang sama? Ya, kalau saya ngomong cuman ngomong gitu aja, kan saya mau menunjukkan bukti itu ya ibaratnya aduhai lah, jujur aja sih. Bukan Bang Juma, saya pun mau bilang aduhai lah. Aduh, ntar habis saya ini mana ya. Saya pun